Halo Rek, apa kalian tahu ini gunung apa? Ya benar, itu adalah Gunung Tidar yang berada di kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, gunung ini merupakan gunung atau tempat yang paling penting dalam sejarah Indonesia, karena konon gunung ini merupakan gunung atau tempat awal mula proses penyebaran Islam di tanah Jawa, yaitu karena tak lepas dari sosok ulama atau waliullah yang sangat penting, yaitu Syekh Subakir. Syekh Subakir memiliki nama lengkap yaitu Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakar. Syekh Subakir sendiri berasal dari Persia, Iran, ya sekitaran Iran itu. Syekh Subakir sendiri diutus ke tanah Jawa oleh Sultan Muhammad I. Siapakah Sultan Muhammad I? Sultan Muhammad I sendiri adalah Sultan dari Kesultanan Turki Utsmani. Sebelum Sultan Muhammad I mengutus Syekh Subakir, itu Sultan Muhammad I pernah mengirim ribuan orang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Namun seiring berjalannya waktu, ribuan orang itu meninggal, entah itu diserang jin atau diserang roh halus atau dimakan penduduk lokal yang pada waktu itu merupakan mayoritas penganut Tantrayana itu. Nah, akhirnya Sultan Muhammad I ini mengutus Syekh Subakir karena Syekh Subakir ini memiliki ilmu gaib, ilmu yang bisa menerawang hal-hal gaib itu. Karena Pulau Jawa pada waktu itu ya sangat angker gitu, sangat kental akan mistisnya. Akhirnya Syekh Subakir itu pergi ke tanah Jawa. Sesampai di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung pergi ke Gunung Tidar. Loh, kenapa kok langsung ke Gunung Tidar? Karena beliau meyakini bahwa di gunung tersebut itu terdapat sosok penguasa jin di Pulau Jawa ini. Nah, oleh sebab itu maka Syekh Subakir langsung pergi ke Gunung Tidar. Nah, sebelum pergi ke Gunung Tidar, Syekh Subakir sendiri membawa tumbal berupa batu. Nah, batu itu bernama batu Aji Kalacakra. Nah, batu ini merupakan batu hitam yang sudah dirajah itu. Beliau memasang batu tersebut di beberapa tempat. Setelah itu baru langsung pergi ke Gunung Tidar menemui penguasa jin Pulau Jawa. Penguasa jin di tanah Jawa yang hendak ditemui oleh Syekh Subakir sendiri bernama Ki Semar Badrayana. Kedatangan Syekh Subakir ini mengusik jiwa dari Ki Semar Badrayana. Nah, akhirnya timbullah pertempuran selama 40 hari 40 malam. Pertempuran itu sama-sama kuat hingga akhirnya Ki Semar Badrayana mengajukan perundingan kepada Syekh Subakir. Syekh Subakir menyetujui perundingan yang dilakukan oleh Ki Semar Badrayana, dan akhirnya timbullah perjanjian yang bernama Perjanjian Sabdo Palon. Isi perjanjian tersebut antara lain yang pertama adalah penyebaran Islam di tanah Jawa tidak boleh dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan perang. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus melalui cara-cara yang damai.
Yang kedua adalah harus ada akulturasi antara Jawa dan Arab dalam hal tempat peribadatan. Yang ketiga, kerajaan Islam boleh berdiri di tanah Jawa asalkan raja pertama harus anak campuran dari Hindu dan Islam. Itu entah itu bapaknya Hindu, ibunya Islam, atau ibunya Hindu, bapaknya Islam. Itu. Keempat adalah tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi kearab-araban. Biarlah padi tumbuh di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Itu. Biarlah Islam tumbuh dan berkembang di tanah Jawa tanpa harus menghilangkan kebudayaan Jawa itu sendiri. Begitu. Setelah perjanjian tersebut, Islam dapat berkembang dengan cepat. Itu. Bahkan sampai sekarang hampir mayoritas penduduk Jawa itu beragama Islam. Nah, itu disinilah Gunung Tidar ini berperan penting dalam proses awal penyebaran Islam di tanah Jawa. Begitu ya, sekian dari belajar sejarah saya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye.